10 Mei 2013. Suasana pagi hari yang sejuk di salah satu taman di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, berubah mencekam saat seorang pria tua yang kebetulan sedang jogging di pinggiran sungai dikejutkan dengan sosok tubuh manusia yang terlihat mengambang. Ia pun segera langsung melaporkan temuannya tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Saat polisi datang, mereka langsung membuat lokasi steril agar memudahkan mereka untuk mengevakuasi mayat tersebut. Namun ketika polisi melakukan evakuasi, mereka dibuat terkejut dengan penemuan sebuah sepeda motor listrik yang berada tak jauh dari lokasi mayat itu. Tak ayal polisi pun dibuat bingung dengan hal tersebut. Setelah berhasil mengevakuasi mayat dan juga sepeda motor listrik, pihak forensik mulai melakukan tugasnya. Melihat dari kondisinya, pihak forensik meyakini kalau mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu meninggal karena tenggelam. Namun, polisi merasa kalau hal itu terasa janggal. Pasalnya, bagaimana bisa wanita itu berakhir tenggelam di kawasan yang diketahui tidak diperbolehkan sepeda motor untuk melintas. Mereka mulai mencurigai kalau kematian wanita itu adalah sebuah kesengajaan. Karena banyaknya tanda tanya di benak pihak kepolisian, mereka memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut kepada wanita itu. Diketahui saat ditemukan, wanita tersebut masih menggunakan semua perhiasannya, namun tidak terdapat identitas apapun pada jasad wanita itu. Apalagi karena lokasi yang sepi, CCTV juga tidak terpasang di daerah tersebut. Polisi pun sempat menemui jalan buntu. Tapi di saat polisi sedang kesulitan untuk mengetahui identitas wanita tersebut, seorang pria tiba-tiba mendatangi kantor polisi. Pria yang diketahui bernama Lee itu melaporkan bahwa istrinya sudah beberapa hari ini tak juga pulang ke rumah. Polisi pun berpikir apakah kasus ditemukannya wanita di sungai itu ada hubungannya dengan hilangnya istri Lee. Untuk memastikan hal itu, kepolisian mengatur agar Lee dapat melihat secara langsung mayat wanita misterius tersebut. Saat Lee melihat mayat wanita itu, ia langsung tertunduk dan berlinang air mata karena ternyata wanita misterius itu adalah istrinya yang beberapa hari ini telah menghilang. Saat polisi memastikan kepada Lee, ia mengatakan kalau benar itu adalah istrinya yang bernama Feng. Dengan berlinang air mata, Lee mengatakan kalau ia sangat menyesal karena sudah membelikan motor listrik untuk istrinya. Kalau saja ia tak pernah membelikan Feng motor listrik, pasti sekarang istrinya itu masih hidup. Mengetahui Lee sangat terpukul dengan kejadian ini, pihak kepolisian berusaha untuk menenangkan Lee. Namun teka-teki kasus ini belum sepenuhnya terpecahkan. Polisi juga masih tidak bisa menetapkan penyebab kematian Feng adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Lee yang melihat polisi merasa ragu atas penyebab kematian istrinya itu nampaknya mulai tak bisa bersabar. Ia memberi keterangan bahwa malam sebelum Feng pergi, mereka berdua sempat terlibat sebuah pertengkaran. Karena tak mau emosi semakin memperparah pertengkaran itu, Feng akhirnya memilih untuk pergi dengan mengendarai motor listrik yang baru saja Lee beli. Melihat sang istri pergi sendiri di malam hari, membuat Lee merasa khawatir. Tak lama kemudian, Lee pun memutuskan untuk mencari sang istri. Setelah beberapa saat Lee mencari Feng, ia tak dapat menemukan istrinya itu. Saat itu Lee berpikir kalau Feng adalah seorang wanita dewasa, jadi tak akan mungkin Feng sampai tak tahu jalan pulang. Oleh karena itu, Lee kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah terlebih dahulu. Lee menceritakan kepada kepolisian kalau sebenarnya Feng baru saja bisa mengendarai sepeda motor. Jadi menurutnya kemungkinan besar ia tak sengaja masuk ke area taman dan tanpa sengaja meluncur ke sungai yang akhirnya membuatnya tewas tenggelam.
Meski nampak meyakinkan, polisi masih belum bisa mempercayai 100% pernyataan Lee tersebut. Tanpa sepengetahuan Lee, polisi pun memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di sekitar tempat tinggal Feng dan Lee. Kecurigaan polisi itu nampaknya beralasan, karena saat mereka memeriksa rekaman CCTV tersebut, terlihat Feng mengendarai motornya dengan sangat mahir yang tentu bertolak belakang dengan pernyataan Lee sebelumnya. Tak hanya itu, dalam rekaman CCTV, terlihat Lee menyusul Feng dengan menggunakan sepeda kayu dan kembali pulang setelah kurang lebih 30 menit ia mencari sang istri. Itu tentu juga tak masuk akal. Seperti diketahui, sepeda kayu tentu lebih lambat daripada motor listrik yang membuat harusnya Lee tahu kalau ia tak akan bisa dengan mudah untuk menyusul sang istri. Beberapa hal janggal itu membuat kecurigaan polisi kepada Lee semakin meningkat. Polisi juga merasa Lee seakan meminta mereka untuk segera menutup kasus ini sebagai kecelakaan tunggal saja. Walau polisi mencurigai Lee, patut diakui Lee memang punya alibi yang kuat di saat kejadian. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Lee, dan apakah mungkin ia terlibat atas kematian janggal dari sang istri? Di saat polisi mulai menemukan jalan buntu, kabar mengejutkan kembali datang dari Lee. Ia tiba-tiba mengatakan kalau saat kejadian, Feng kemungkinan besar sedang membawa ponsel yang baru saja dibelikan. Namun polisi saat itu merasa kalau pasti akan memakan banyak waktu dan uang bagi mereka untuk mencari sebuah ponsel di dasar sungai. Oleh karena itu, mereka menolak permintaan Lee tersebut. Berbeda dengan polisi, Lee sendiri beranggapan kalau ponsel tersebut penting karena itu merupakan hadiah darinya untuk sang istri. Dengan alasan itu, Lee kemudian memutuskan untuk merogoh kocek 2.000 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah untuk menyewa penyelam profesional demi mendapatkan ponsel sang istri. Di mata pihak kepolisian, keputusan Lee menunjukkan kalau Lee mungkin tahu bila mana terdapat suatu bukti penting tentang kematian Feng di ponselnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya ponsel milik Feng pun dapat ditemukan. Karena ponsel itu juga termasuk salah satu dari barang bukti, pihak kepolisian juga turut memeriksa apa yang ada di dalamnya. Saat membuka ponsel itu, polisi mulai melihat panggilan terakhir yang masuk. Anehnya, panggilan terakhir yang masuk adalah dari nomor Feng sendiri. Polisi tentu heran dengan hal ini. Mereka lalu menanyakan keanehan ini kepada Lee. Menurut pengakuan Lee, nomor Feng ini memang dulunya adalah nomor yang dipakai oleh seorang pria kenalan Lee yang bernama Zhao. Bahkan saking akrabnya, Zhao sudah dianggap seperti kakak sendiri oleh Lee. Zhao juga diketahui sempat tinggal di rumah Lee dan Feng selama beberapa waktu. Tepat di saat polisi akan menghubungi Zhao, mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang supir taksi. Ia mengatakan kalau kesaksiannya mungkin dapat membantu kepolisian dalam memecahkan kasus ini. Sopir taksi itu mengatakan kalau di hari kejadian, seorang pria dengan kondisi basah kuyup menaiki taksinya dan membayar dengan uang yang basah. Ini menjadi kesaksian penting bagi kepolisian. Maka dari itu, mereka tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk memanggil Zhao ke kantor polisi. Saat proses interogasi dengan Zhao, ia memang mengaku kalau dirinya kenal dengan Lee dan Feng. Zhao juga mengakui kalau selama ini dirinya dan Feng telah menjalin hubungan terlarang. Menurut Zhao di malam kejadian, dirinya memang mengajak Feng untuk keluar mencari angin. Namun siapa sangka saat itu Feng mengendarai motor listrik miliknya dengan kecepatan yang cukup kencang sampai akhirnya
ia kehilangan kendali dan tercebur ke dalam sungai. Zhao yang saat itu juga membawa motor sendiri melihat Feng dan mengaku langsung berusaha untuk menyelamatkan Feng, namun karena dirinya juga tak bisa berenang, pada akhirnya Zhao memutuskan untuk kembali ke darat. Saat di darat ia mengaku sudah tak bisa melihat Feng. Khawatir hubungan gelapnya akan tersebar, akhirnya Zhao memilih untuk melarikan diri dari lokasi. Keterangan dari Zhao itu membuat polisi semakin merasa ada yang salah dengan kasus ini. Karena setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mengetahui kalau ternyata kedalaman sungai tersebut hanya berkisar 1,5 meter saja. Tentu dengan kedalaman itu akan sulit membuat seseorang bisa sampai tenggelam begitu saja. Penemuan ini kembali membuat kepolisian menaruh kecurigaan kepada Zhao. Oleh karena itu, mereka secara diam-diam melakukan investigasi terhadap Zhao. Dari hasil investigasi itu, polisi menemukan bahwa ternyata Zhao sudah tinggal di rumah Li sekitar 2 bulan setelah Li dan Feng menikah. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata Zhao sudah tak lagi tinggal di rumah Li tepat 11 hari sebelum kejadian. Dengan berbagai fakta yang ditemukan polisi itu, akhirnya mereka mengkonfrontasi Zhao kembali. Dari hasil pemeriksaan ponsel milik Zhao, polisi menemukan bahwa Zhao sempat mendapatkan panggilan tak terjawab dari Li tepat di jam yang sama saat Li berusaha mencari Feng. Hal ini sangat aneh mengingat sebelumnya Li mengaku kalau ia dan Feng saat itu sedang bertengkar. Tentu aneh jika alih-alih menelpon istrinya, Li justru berusaha menelpon Zhao yang merupakan orang asing. Meski masih belum sama sekali mendapatkan titik terang, kepolisian nekat untuk kembali melakukan penyelidikan terhadap Li secara lebih detail. Disinilah sedikit demi sedikit misteri kematian Feng mulai terbuka. Diketahui ternyata nama penerima klaim asuransi yang awalnya atas nama Feng berubah menjadi atas nama Li. Tipe dari asuransi itu sendiri adalah asuransi kecelakaan diri yang dapat diklaim kurang dari 1 tahun setelah kejadian. Hal itu diperkuat dengan bukti histori pencarian di dalam komputer milik Li. Semua bukti yang didapat kepolisian itu membuat Li tak dapat berkilah lagi. Li mengaku kalau memang dirinya dan Zhao terlibat atas kematian Feng. Saat proses interogasi, Li menceritakan motif sebenarnya. Diketahui Li awalnya adalah seorang pengusaha lokal yang bisa dibilang mempunyai harta yang cukup tanpa kekurangan apapun. Kehidupan Li dan istri pertamanya saat itu begitu bahagia dan manis. Namun semua langsung berubah saat Li mulai mengenal judi. Apesnya, Li diketahui selalu kalah dalam judi tersebut yang membuat harta serta tabungannya sedikit demi sedikit mulai habis. Di fase itu mau tak mau, Li akhirnya harus berhutang. Melihat Li yang begitu keras kepala untuk terus berjudi, istri Li memutuskan untuk menggugat cerai Li dan kembali ke rumah orang tuanya. Perceraian dengan istrinya itu terlihat begitu membuat Li sedih. Kesedihan Li itu bukan karena rasa cinta, namun ia menyesal karena sempat membeli asuransi kecelakaan untuk sang mantan istri. Ia menyesal karena tak bisa menikmati uang klaim dari asuransi mantan istrinya. Apalagi di kondisinya yang saat itu sedang terlilit hutang, membuat Li harus berpikir keras untuk mencari uang dalam jumlah besar. Akhirnya ide buruk pun muncul di benak Li. Ia berencana untuk menikah lagi dan membuat istri barunya membeli asuransi yang nantinya bisa diklaim oleh dirinya. Itulah alasan kuat yang akhirnya membuat Li menikahi Feng. Setelah menikah, Li sengaja memanas-manasi Feng untuk segera membeli asuransi. Dengan mudah Feng pun membeli 2 polis asuransi yang kesemua nama penerimanya diubah ke nama Li. Setelah asuransi berlaku,
Li langsung mencari cara agar ia dapat segera menikmati uang klaim tersebut. Ia kemudian menghasut Zhao yang merupakan teman lamanya untuk mengejar Feng dan berjanji akan memberinya 200.000 yuan atau sekitar 430 juta rupiah setelah semuanya beres. Li pun kala itu dengan sengaja membuat masalah dengan Feng agar istrinya itu merasa tak nyaman dengan rumah tangga mereka. Di saat itulah Zhao datang. Dari sudut pandang Feng, Zhao adalah pria yang baik yang datang di saat yang tepat. Namun Feng tentu tak pernah menyangka kalau kedatangan Zhao merupakan bagian dari rencana Li. Dari hari ke hari, hubungan Feng dan Zhao menjadi semakin dekat dan pada akhirnya mereka memiliki hubungan terlarang. Saat Feng sudah tak bisa lepas lagi dari genggaman Zhao, Li mulai beraksi. Di hari kejadian, Li sengaja membuat pertengkaran dengan Feng. Di saat yang sama, Zhao sempat menelpon Feng dan mengajaknya untuk bertemu. Kala itu Feng pun pergi dengan mengendarai motor listriknya untuk bertemu dengan Zhao. Setelah bertemu, gantian Zhao lah yang memegang kendali motor listrik milik Feng dan sengaja menuju taman yang sepi. Di sana, Zhao melaju dengan kencang hingga akhirnya masuk ke dalam sungai. Awalnya Zhao berencana untuk meninggalkan Feng begitu saja sampai ia tenggelam dengan sendirinya. Namun di luar dugaan, ternyata sungai itu terlalu dangkal untuk bisa membuat seseorang tenggelam. Zhao kemudian dengan sengaja menahan kepala Feng di dalam air sampai ia tak lagi bergerak. Feng akhirnya tewas di tempat. Setelah memastikan Feng tewas, akhirnya Zhao pun melarikan diri. Kalau saja rencana Li itu berjalan dengan lancar, ia bisa saja mendapatkan uang klaim sebesar 4 juta yuan atau sekitar 8 miliar rupiah. Sayangnya, sebelum semua itu terjadi, kecerdikan polisi dapat menggagalkan rencana busuk Li tersebut. Baik Li maupun Zhao mengakui semua perbuatannya. Pada akhirnya, Li dan Zhao dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap Feng.